Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu. Hari ini Kamis, di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, biarpun kami tidak dapat berkumpul di gereja, tapi melalui renungan bersama yang saya sampaikan melalui WA ini, di mana firman Tuhan bisa dibagikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ayat ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu bisa membaca ayat ini lebih luas dan lebih baik dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tema yang ditentukan untuk kita secara umum seperti doa, ya Tuhan Yesus datanglah. Sekali lagi, tema kita umum, ya Tuhan Yesus datanglah. Tapi saya merenungkan ayat ini karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga secara khusus, maka saya melihat sedikit ke belakang, yaitu tentang kenaikan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus biasanya dibicarakan, arti kenaikan itu apa? Sebenarnya secara hurufiah kalau kita berbicara kenaikan ialah ke atas. Kalau ke bawah namanya turun. Kalau ke atas naik. Dalam berpikir orang Yahudi pada saat itu juga seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berpikir semua Bapak Ibu sekalian. Apakah dia naik ke atas atau dia kemana? Kita pikirkan bersama-sama. Dalam saya merenungkan, dalam membaca, dalam mencari informasi tentang pengertian naik, secara hurufiah memang naik ke atas, tapi Tuhan Yesus yang lebih tepat diterjemahkan ialah dia berubah. Tadinya dia kelihatan, sekarang dia tidak kelihatan lagi secara manusiawi. Tadinya dia bersama-sama dengan para murid, sekarang dia tidak bersama-sama lagi dengan mereka secara jasmani. Tiba-tiba saja dia hilang. Hilang itu dinamakan naik. Itu berarti naik dapat juga diartikan dalam pengertian berubah. Berubah dari dunia yang nyata ini kepada dunia surgawi, dunia spiritual, dunia Allah sendiri. Allah kembali kepada dunianya, tidak lagi di dalam dunia manusia yang menjelma menjadi manusia selama 33,5 tahun. Itu yang pertama yang kita pikirkan pada hari ini. Naik berarti Tuhan Yesus itu hidup dan Tuhan Yesus itu berubah. Tuhan tidak mati seperti manusia yang mati dalam dunia ini, tapi dia naik dan kembali ke surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini dinyatakan apa tujuan dia naik. Ayat ini mengatakan dia naik ke surga
menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya secara global di mana saja, terutama kita yang ada di sini. Dia naik ke surga, dia berada di surga, dan dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan dikatakan dalam ayat ini supaya di mana dia berada, kita pun berada di sana. Nah, ini kita memuji Tuhan. Kita tidak meraba-raba ke surga itu. Ke surga itu ialah Tuhan yang datang dari surga ke dalam dunia ini. Dia mengajar di dalam dunia ini. Dia mempersiapkan manusia di dalam dunia ini untuk masuk surga. Sudah itu tiba-tiba dia berubah, dia kembali ke surga. Dan dia menyiapkan tempat bagi kita di surga. Itu berarti satu kepastian bagi kita, bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Dan kalau satu saat kita meninggalkan dunia ini, kita pasti bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin, Bapak Ibu sekalian, amin. Nah, yang ketiga, dalam ayat ini juga yang sangat menarik, yaitu tentang kedatangan yang kedua. Seperti kamu melihat aku tiba-tiba berubah, tiba-tiba gaib, tiba-tiba tidak kelihatan lagi, begitu juga aku akan datang menjemput kamu secara tiba-tiba. Dalam percakapan gereja, dalam ilmu gereja, dalam ilmu teologi, itu dinamakan eschatologi. Eschatologi itu artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan itu pasti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ke dalam dunia ini. Karena ayat ini yang mengatakan, seperti kita melihat atau murid-murid melihat pada waktu itu dia tiba-tiba naik, begitu juga pada satu saat dunia dan kita akan menyaksikan dia tiba-tiba datang. Memang kadang-kadang kita mendengar dari waktu ke waktu ada orang mengatakan tahun sekian, tanggal sekian dia akan datang. Tapi kalau kita membaca dalam seluruh Alkitab, tidak ada satu tanggal, tidak ada satu waktu yang Tuhan tentukan dia akan datang ke dalam dunia ini. Tidak ada tanggal, tapi pasti dia akan datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk menjemput kita. Nah, saya biasanya menjelaskan ini, kedatangan Tuhan Yesus itu berhubungan dengan 3 hal. Barangkali Bapak Ibu di dalam Jumat ini, atau di dalam pelayanan-pelayanan saya, sering mendengar, saya membuat konsep 3 hal Tuhan Yesus datang. Yang pertama, Tuhan Yesus datang secara personal. Datang kepada kita secara pribadi. Mengambil kita secara pribadi, mengambil suami, mengambil istri, mengambil anak, mengambil siapa saja, tiba-tiba. Dan itu terjadi setiap detik. Ada orang yang dipanggil Tuhan, ada orang yang mati. Bahkan setiap detik sekarang ini, ada beberapa orang yang meninggal. Yang kedua, kedatangan itu seringkali saya katakan, kedatangan secara lokal. Secara lokal itu secara kelompok, secara bersama-sama. Satu kapal terbang tiba-tiba hilang. Satu bus tiba-tiba kecelakaan, meninggal semua. Satu kapal laut kadang-kadang ada masalah. Satu daerah longsor, ada satu rumah, berapa rumah yang hilang. Itu namanya, saya namakan kedatangan Tuhan Yesus secara lokal. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya ialah kedatangan Tuhan Yesus secara global. Global itu semua, dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjemput manusia, untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, untuk mengangkat gereja. Dan dia pasti datang. Dan itu sudah diberitakan dalam ayat ini. Dia pasti datang. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat?
Yang harus kita perbuat ialah kita memelihara hati kita. Kita memelihara iman kita untuk kita tetap percaya kepada Dia. Kita memerlukan banyak hal di dalam dunia ini, tapi jangan kita terhanyut kepada dunia ini. Ada banyak persoalan yang harus kita atasi, tapi jangan kita terhanyut kepada persoalan. Ada banyak kesempatan, mungkin jabatan dan kedudukan yang ditawarkan, bahkan mungkin bisa kita gapai. Tapi jangan lupa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan kita lupa. Pada saat kita sehat, pada saat kita punya, pada saat kita sedang naik pekerjaan, pendapatan, kita tetap mensyukuri hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terus memelihara cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terus kita memelihara cinta kita kepada sesama kita. Jangan dirusak oleh persoalan-persoalan dunia ini. Jangan dirusak hubungan kita. Jangan dirusak hubungan kita dengan sesama. Kita pelihara, kita rawat, kita perbaiki. Saudara sekalian, ini yang saya sampaikan pada hari raya kenaikan pada bulan Mei tahun 2020 ini. Kita berada di rumah supaya kita banyak merenungkan firman Tuhan, banyak bersekutu dalam rumah tangga, dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Pasti ada harapan. Pada satu kesempatan kita akan bertemu lagi dalam gereja, dalam pelayanan, dalam keluarga. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3. Tuhan katakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu terharu. Karena Tuhan yang naik ke surga itu pada satu saat, Dia juga akan datang secara tiba-tiba untuk menjemput kami. Dia naik untuk menyiapkan tempat bagi kami. Supaya di tempat Tuhan ada, di situ kami berada. Doa saya, kami semua, anggota gereja Misi Injili Indonesia, anak-anak, remaja, pemuda, terutama juga orang-orang tua, kami juga sehat dalam pertolongan Tuhan. Anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan sertai mereka. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang bekerja dan mengalami banyak kesulitan, Tuhan beri pertolongan. Beri kekuatan, kesegaran kepada kami. Biarlah kami menghayati lagi hari raya kenaikan ini. Tuhan hidup, dan Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kami. Dan pada satu saat Tuhan akan datang untuk menjemput kami, untuk membawa kami ke tempat di mana Tuhan berada. Sekali lagi, berkati Gereja Misi Injil Indonesia, berkati YPPI, berkati juga gereja-gereja kami di seluruh Indonesia. Kami berdoa supaya juga Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin negara ini, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati mereka, khususnya sekarang kami berada dalam situasi yang sulit dengan penyakit yang sedang menggema di seluruh dunia. Supaya Tuhan lindungi kami seperti biji matamu sendiri. Lindungi kami Tuhan, lindungi kota kami, lindungi tempat kami berada, lindungi negara kami. Kami tolak sakit penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mendekat kepada kami pribadi, tidak mendekat kepada keluarga kami, bahkan tidak mendekat kepada bangsa kami. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus, menjauh dari kami. Kalau ada keluarga yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Raya Kenaikan. Kita saling mendoakan supaya tetap sehat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.